Ada sahabat saya, Bapak Ridwan Kamil ya dapat musibah yang luar biasa. Itu musibah yang hanya tahu rasanya orang yang pernah mengalami seperti itu. Kalau belum pernah mengalami nggak tahu rasanya kehilangan seorang anak. Itu musibah yang luar biasa. Apalagi anak beliau itu sudah dewasa. Kalau kita lihat seorang pemuda yang kelihatan kecerdasannya, kelihatan Masya Allah, yang istilah qurratu a'yun lah, udah jadi kecintaan orang tuanya. Ya mungkin bapak-bapak saudara juga mengikuti ya sedikit banyak. Beliau dapat musibah itu berat luar biasa. Tapi lihat bagaimana beliau menyikapinya. Tidak ada raungan-raungan di depan publik. Tidak ada drama macam-macam, enggak. Lebih banyak diamnya. Itu doa. Baik beliau maupun istri beliau, ya, keluarga, kelihatan betul berusaha menerima musibah itu dengan iman. Itu karunia. Dan itu karunia bukan hanya untuk beliau dan keluarga, tapi juga untuk almarhum. Ya sekarang sudah lebih seminggu ya. Boleh kalau mau disolat gaibkan ya, boleh. Karena menurut hukum akal, ya, secara hukum akal manusia tidak bisa bertahan di dalam air itu lebih dari beberapa puluh jam lah ya. Nah bahkan bukan puluhan jam ya, kalau di dalam air itu ya tidak ada oksigen kan, tidak bisa bernafas. Kita tidak punya insang. Kita ini mamalia ya, bukan ikan, jadi tidak bisa bernafas dengan insang di dalam laut, dalam air. Tapi bagi saya pelajarannya adalah kesabaran. Artinya apa? Beliau, Kang Emil dan keluarganya itu sudah mampu mengamalkan tuntunan agama dengan baik. Pada saat dicoba dengan cobaan yang sangat dahsyat, yang bagi sebagian orang mungkin bisa bikin gila, bisa bikin hilang kesadaran, bisa bikin membuat dia langsung meninggalkan segala tugas dan tanggung jawab. Tapi coba lihat beliau ya, ini pelajaran ya, pelajaran. Kita harus ngambil pelajaran dari siapapun. Kalau bagi saya pelajarannya adalah beliau sebagai orang tua itu mampu untuk menerima takdir Allah itu dengan ikhlas ya. Dan itu karunia yang besar. Makanya kita kalau diajarkan dalam agama itu, ulama-ulama mengajarkan ya bapak-bapak, kita itu diajarkan membaca salah satu doa, Allahumma inni la as'aluka raddal qadha walakin as'aluka lutfa fih. Ya Allah, aku tidak mohon, tidak minta untuk menolak takdirmu, gak berani saya ya Allah, gak berani aku ya Allah menolak takdirmu itu. Tapi kalau takdirmu itu berupa sesuatu yang tidak baik, maka as'aluka lutfa fih, aku mohon sampainya kepadaku itu dalam bentuk yang lembut. Artinya hatiku bisa menampungnya, jiwaku ini bisa menerimanya, sampainya itu dalam bentuk saya sudah disiapkan. Itu doa. Dan itu diamalkan oleh para ulama. Allahumma inni la as'aluka raddal qadha walakin as'aluka lutfa fih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terutama pada masa-masa di mana fitnah itu banyak, musibah beruntun, ya, bencana-bencana bergulung-gulung datang macam-macam, kita doa sama Allah. Ya Allah, kami tidak menolak qadarmu, tapi kami berdoa mohon kepadamu ya Allah, kami diberikan kekuatan sehingga sampainya kepada kami itu dapat kami terima dengan tidak merusak iman Islam kami, tidak merusak husnuzon kami kepadamu ya Allah. Kita doakan almarhum ya, kita doakan Emeril Khan ya,
Ridwan Kamil, semoga Allah Subhanahu wa taala yarhamuhu rahmatal abrar. Dan bagi orang yang al-ghariq, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghariq yaitu yang mati tenggelam, meninggal karena tenggelam, itu syahid. Ada di dalam hadis. Ya. Al-ghariq termasuk juga al-mabtun, ya. Yang sakit, yang meninggal karena penyakit, ya. Karena wabah apa, itu juga termasuk mati syahid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan kita doa untuk keluarga yang ditinggalkan, ya, Pak Ridwan Kamil dan keluarga, dan demikian pula semua yang mendapatkan cobaan musibah seperti itu atau mungkin yang lebih berat dari itu. Kita doakan, termasuk kita juga, semoga Allah beri kesabaran, keteguhan, keikhlasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa Rasul kalau kita dapat musibah itu, Allahumma jurni fi musibati, ya, wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah saya pahala dalam musibah ini dan berikan saya ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu, kata ulama, bapak-bapak saudara, bukan berarti kita minta persis seperti itu akan datang dalam bentuk yang lebih baik. Misalnya kita kehilangan anak, lalu kemudian Allah akan pasti ganti dengan anak. Kita kehilangan uang, Allah akan ganti dengan uang yang lebih banyak. Tidak harus seperti itu, kata ulama. Tapi mengganti dengan yang lebih baik itu bisa jadi sesuatu yang lebih berharga dari yang hilang. Apa bentuknya? Kalau kita kena musibah, kehilangan sesuatu yang kita cintai, lalu kita sabar dan semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah ganti yang lebih baik. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar dari seorang manusia, seorang yang beriman, kecuali dia semakin dekat kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah, Allah pelihara pada kita, dan apa-apa yang diambil oleh Allah, kita ikhlas diambil oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik dalam bentuk apapun yang Allah telah takdirkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada musibah, takdir yang tidak baik, semoga Allah beri kita kekuatan, beri kita kesabaran, kecukupan lahir batin untuk menerimanya, dan menambah iman dan keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para jemaah sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.